hakimnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kan kepala hakimnya bahkan baru ditangkap kan kasus CPO, kasus suap. Jadi yang namanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu masih ada catatannya gitu loh. Mereka hakimnya pernah ditangkap kasus suap CPO dan tidak sedikit. Jadi tetap aja nggak bisa kita percaya 100% lagi kepada mereka. Yang di Mahkamah Agung aja juga, hakim Mahkamah Agung aja kena kasus suap. Harusnya lebih hati-hati. Hati-hatinya maksudnya gimana nih? Hati-hati nerimanya biar gak ketahuan. Hati-hati, banyak yang ngeliat. Jadi kalau ngasihnya kemarin kayak gini ketahuan, nanti ngasihnya kayak gini ya. Kemarin sih gak ada yang tidur. Karena kemarin kan pada saat lagi Nick Nirnya muncul, ya Bunda kan teriakan yel-yel gitu kan. Orang-orang pada bilang, ini ruangan sidang. Sidangnya kan belum dimulai. Gitu. Iya, hati-hatinya kayak gitu. Lebih hati-hati jangan sampai ketahuan lagi. Pakai bungkus kopi lagi ngasihnya. Terus udah gitu ngakunya teman lagi. Teman sejak kapan? Yang Bunda heran, orang Bunda kenal sama Budi Ari itu udah lama. Karena Budi Ari itu dari mulai dulu dia jualan pulsa, itu udah kenal sama Bunda. Dia kan alumni UI. Terus udah gitu bagaimana hidupnya dulu juga Bunda tahu. Tiba-tiba dia ngaku, itu teman kami, temennya kapan? Kata-kata malam ini. Apa ya? Tunggu. Kalau ngaku teman, bukan. teman tapi karena kepentingan. Itu kata-kata malam ini. Teman karena kepentingan. Teman tapi mesra. Catat, teman karena kepentingan. Rasanya ketemu sama opung-opung biasa aja. Nggak ada yang istimewa. Ya dia sendiri bilang dia udah tahu Bunda. Dia udah kenal Bunda. Dia sering nonton live-nya Bunda. Di TikTok dia ngomong gitu. Ya aku bilang, oh ya fans gue dong gitu. Fans gue opung. Fansnya opung-opung. Iya, opung stalking ternyata. Jangan-jangan opung sekarang lagi begadang nih. Stalking. Apa sih namanya? Oh, Bunda lagi live. Ini lagi diupayakan Riva. Nanti kalau aku bilang masih bebas, ternyata tidak. Habislah aku nanti dikatain. Iya kan? Hai juga Fauzan Situmeang. Mesti berhati-hati sekarang membuat statement. Karena ternyata kan aku punya live di stalking sama opung.
Jangan-jangan ada anaknya Opung, pasukannya Opung, semuanya ngedownload. Kalau nyinggung Opung, wah langsung, papa, nih papa dikatain nih. Sekarang itu apapun alasannya pendukung Nikita Mirzani itu pasti dicari-cari kelemahannya. Gitu. Pokoknya semua pendukung Nikita Mirzani lagi dicari-cari kelemahannya. Makanya lo harus lebih berhati-hati membuat statement apapun. Makanya Bunda tuh sekarang ngomongnya agak lebih pelit ngasih info. Kenapa? Karena sesudah aku tahu dia keceplosan ngomong, aku udah suka kok nonton TikTokmu. Oh oke, berarti aku harus hati-hati gitu. Iya, banyak yang pada di banned ya kan. Jangan sampai akun gua ngalamin kayak gitu. Gak bisa ntar aku ngobrol sama kalian. Kau menghancurkan lengannya. Dia tidak akan bisa bertarung lagi. Jadi lepaskan kami. Kau sudah bilang itu lagi. Oh iya cucunya. Amin, terima kasih Rifamilia. Karena saya juga butuh dukungan doa dari kalian. Spirit, semangat, ya kan? Amin, dukung doa deh. Apa ini membuat Ya kita jangan bikin asumsi dulu aorta. Jangan berasumsi dulu, jangan mendahului keputusan hakim. Segala macam upaya hukum kan sedang dilakukan. Gitu. Tetap semangat aja kayak Bunda tuh tetap semangat. Kalian tuh belum seberapa loh dibandingin dengan Bunda tuh perjuangannya. Bunda kasih tahu aja ya. Kehadiran Bunda untuk membantu Nikita Mirzani ya, itu ada yang mencurigai juga dari kubunya Nikita Mirzani sendiri. Ada yang daya tolaknya juga tinggi. Terus kemudian dari pihak lawan apalagi. Jadi kiri kanan aku tuh lagi istilahnya lagi di apa ya? Bahkan sampai ada yang pengen tahu KTP-nya Bunda segala loh. Tuh Bunda kasih tauin aja. Ada yang pengen lihat KTP-ku, ada yang nanya rumahnya di mana, terus kerjanya di mana. Itu saking apa? Saking mereka berarti mereka mencurigai kan gitu. Terus sampai iya benar dilema mendukung kemudian dicurigai itu nggak enak ya. Itu Bunda udah ngalamin. Tapi Bunda tuh karena udah terbiasa di dunia politik, Bunda nggak peduli. Karena prinsip Bunda seperti yang Bunda bilang, bahwa saya membantu Nikita Mirzani dan Ismail. Dan juga berkolaborasi dengan Fahmi. Begitu. Iya Nande Karo. Jadi jangan salah kalian. Saya sendiri daya tolak para pendukung Nikmir sendiri tinggi terhadap saya, bukan sedikit yang istilahnya malah mencurigai, terus kemudian bertanya-tanya saya siapa, pekerjaannya apa, profesinya apa, bahkan rumahnya di mana, mau ngeliat KTP segala. Gitu. Iya, jadi tidak mudah. Jadi aku juga perlu dukungan doa dari kalian dan semangat.
supaya aku tetap fokus. Ya nanti lah aku bilang ya lain kali ya di Riau rumahku ya. Aduh Nurmala kemarin aja udahlah kita nggak usah bikin gitu. Terus nanti tato dicontek sama sebelah. Yang datang ke nggak apa-apa dia bersuara, biarin aja. Ya mungkin sekarang dia pengen nunjukin powernya dia bahwa dia bisa bicara kan gitu. Karena kan ada yang ngomong bahwa dia tidak punya kemampuan bicara fokus. Ya sekarang dia membuktikan gitu loh. Udah minum vitamin mungkin udah fit. Kemarin lagi sibuk, terus agak kurang bodinya kurang enak. Sekarang dia udah berani speak up gitu. Ya kita dengerin aja dia speak up-nya apa. Mudah-mudahan pada saat lagi dia bicara nggak keseleo. Angin kencang ke bawah, terbang. Orang-orang yang ngomong biarin aja ngomong gitu, dengerin aja kalau ada salah ngomong ya gitu. Iya. Kalau salah ngomong tinggal bilangnya ya catat omongan dia apa gitu. Urus ya. Gak pernah ketemu soalnya Bunda. Di persidangan juga dia gak pernah hadir soalnya kan. Aduh jangan dibahas itu mengenai konsumsi itu loh butiran debu. Bunda tuh ada postingnya. Bunda gini loh kita fokus ke substansi perkaranya. Yang kita mau bantu adalah Nikita Mirzani. Kalau kita kalau kita bicara mengenai suatu perkara, kita harus fokus. Jangan teralihkan dengan menyoroti hal-hal lain. Gitu. Bukan apa-apa. Nick Nir ini betul-betul butuh pendukung yang setia dan fokus. Iya, butiran debu. Nggak usah diomongin deh mengenai itu, biarin aja. Bukan apa-apa ya, aku kasih tahu nama kalian ya. Kalau dia kan seorang tenaga medis dan juga tidak boleh melempar isu seperti itu. Nanti takutnya kayak begitu digugat kan repot. Iya, jadi kita jangan teralihkan perhatian dengan ada isu ini A, B, C, D sampai dengan Z. Saat ini bagaimana caranya untuk Nick Mir tetap bersemangat, keluarganya tetap kasih semangat, kita kasih semangat gitu. Karena persoalan hukum ini berat. Karena kenapa Bunda bilang berat? Tadinya Bunda pikir hanya sisa pasal 27. Ternyata masih ada jungtonya. Jungtonya ya tetap ada pemerasan dan TPPU. Jadi bukan hal yang mudah. Gitu loh. Ini bukan hal yang mudah. Kita sama-sama membuktikan. Nanti di persidangan dibuktiin. Karena apa? Kita juga udah punya bukti. Banyak bukti kita. Untuk membuktikan semuanya bahwa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani itu benar. Gitu. Yang harus kita bantu adalah
Kalau misalnya ada bukti-bukti novum baru, novum atau bukti, sampaikan ke Fahmi. Nggak dekat sama keluarganya Nikmir. Aku dekatnya sama Fahmi karena kita sama-sama di bidang hukum. Tapi saya bukan pengacara Nikita Mirzani ya. Saya dekatnya sama pengacaranya aja. Karena kita kolaborasi untuk masalah hukum. Gitu. Hukumnya Konoha kayak begini banget ya. Contohnya tadi aja kan ada yang nggak terbukti, tak tahu divonis 4,5 tahun. Itu Tom Lembong. Jadi tetap mesti waspada gitu loh. Tetap mesti diwaspadai situasi saat ini. Oh, nanti Bunda ngomongin sama Edwin. Nanti Bunda kasih tahu nama Edwin. Tahu sama Icat biar disampein. Tapi Nikmir itu sering loh ziarah dia. Dia sering ziarah. Nikmir itu kalau udah sedih emang dia ziarah dia. Kalau dia nangis di pusara ibu bapaknya kan. Nikmir tuh kalau udah sedih ke makam dia ziarah. Berdoa di situ, nangis di situ, gitu kan dia. Iya tuh. Ada yang namanya Mira Hayati tuntutan 6 tahun jadi 10 bulan terjun bebas. Gimana itu? Hukum di negara ini memang kacau. Bahkan yang koruptor 361 miliar cuma divonis 3 tahun dengan alasan katanya sopan. Ya ampun. Oh, nggih. Oke, Nandet karo. Nanti aku kasih tauin dia sama Edwin sama Fahmi sama Icat. Iya. Iya Nando. Ya harus banding, upaya hukum banding kalau udah kayak gitu. Orang nggak salah dijatuhin kayak gitu sebenarnya akan ada pengaruh dengan situasi politik juga kalau kayak gitu. Saya sendiri nggak ngerti ya itu hakimnya tuh gimana kayak begitu orang tidak terbukti kok kasih vonisnya 4,5 tahun. Tidak ada uang negara yang dirugikan dimakan oleh Tom Lembong 10 rupiah pun. Tahu-tahu vonisnya 4,5 tahun. Sama aja seperti yang sekarang pasal 27-nya dicantumin. Padahal barang buktinya sendiri kan dari rekaman yang dilakukan tidak sah itu sebenarnya. Kan untuk merekam itu, menyadap itu kan atau dan kemudian dipublikasikan itu aja udah melanggar undang-undang ITE. Terus kemudian dilaporkan nggak jalan. Gimana coba? Kalau Bunda karena backgroundnya tadinya Bunda juga aktivis, rasanya pengen gue demo gitu, yang kayak gitu. Enak teriak-teriak di depan kantornya, yang kayak gitu. Nggak bisa cuma melalui medsos, langsung turun ke lapangan. Kalau nggak digeber dengan aksi unjuk rasa, nggak didengerin. Iya, Cat Miau. Mudah-mudahan nanti dibandingnya bisa menang.